Para biku, apakah sejatinya, apakah yang sebenarnya untuk keluar dari penderitaan? Loba atau nafsu keinginan, kemudian tanpa adanya kemelekatan, kemudian menyerah tanpa atau melepaskan nafsu keinginan tanha tanpa kemelekatan. Jika kita bisa mengakhiri loba atau keserakan ini, kemudian tanpa kemelekatan, bebas dari kemelekatan, inilah yang dikatakan dengan sejatinya dari tiadanya duka atau penderitaan. Para biku, di mana tanha atau nafsu keinginan ini dicabut, di tempat mana tanda itu berakhir, di mana objek yang menarik, yang menyenangkan, tetapi tidak ada lagi tanha atau nafsu keinginan terhadap objek itu, maka di sanalah tanha dicabut atau tanha dilenyapkan. Di mana di dunia ini ada objek yang menyenangkan, objek yang menarik. Apakah objek-objek itu? Buddha menjelaskan di sini secara lebih rinci. Ketika kita ada kemelekatan yang kita dapatkan melalui mata kita, maka kemelekatan itu akan ada di sana, lalu memunculkan kerinduan. Apabila tidak ada kemelekatan, maka kita akan bisa menyingkirkan, mencabut tanha atau kerinduan yang melalui mata. Di dalam kehidupan ini, kita memiliki telinga, hidung, lidah, kemudian juga tubuh, di mana menimbulkan kemelekatan melalui telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Dengan adanya kemelekatan ini, maka memunculkan kerinduan. Jika tidak ada kemelekatan melalui telinga, hidung, lidah, dan tubuh, maka tanha ini bisa dicabut, bisa disingkirkan. Di dunia ini kita memiliki rupa. Kita melihat objek, mendengarkan suara, mencium bebauan, kita mengetahui terhadap objeknya. Di sana memunculkan kemelekatan. Apabila kemelekatan ini bisa disingkirkan, maka di sana berakhir pula nafsu keinginan. Di dunia ini kita memiliki kesadaran penglihatan, kesadaran pendengaran, kesadaran penciuman, kesadaran pengecapan, kesadaran sentuhan, yang di sana akan memunculkan kemelekatan terhadap hal-hal yang menarik. Apabila ini disingkirkan, maka tidak akan ada lagi nafsu keinginan. Di sana nafsu keinginan bisa disingkirkan. Di dunia ini kita memiliki kontak melalui mata, kontak melalui telinga, kontak melalui hidung, kontak melalui lidah, kontak melalui tubuh, dan kontak melalui pikiran. Terhadap hal-hal yang menyenangkan, yang menarik, yang akan menimbulkan kemelekatan. Apabila kita bisa menyingkirkan tanha di sana, kerinduan di sana, maka di sana tidak akan muncul tanha atau kerinduan lagi. Para biku, di sini di dunia ini kita memiliki kontak melalui mata yang menimbulkan perasaan. Kontak melalui telinga menimbulkan perasaan. Kontak melalui hidung menimbulkan perasaan. Kemudian kontak melalui lidah menimbulkan perasaan. Kontak melalui tubuh menimbulkan perasaan. Juga kontak melalui pikiran menimbulkan perasaan ini. Karena adanya perasaan ini, kita menjadi memiliki kemelekatan. Apabila kita bisa menyingkirkan tanha atau nafsu keinginan dari perasaan kita,
maka di sanalah tanha bisa disingkirkan, bisa diakhiri. Di dunia ini ada rupa sanya. Sanya adalah ingatan. Ingatan terhadap suara juga, ingatan terhadap bebauan, ingatan terhadap sentuhan, ingatan terhadap cita rasa, ingatan terhadap sentuhan, dan ingatan pada pengetahuan. Ketika ada tanda di sana, maka di sana akan ada sanya. Apabila kita bisa menyingkirkan tanha, maka tidak akan ada lagi sanya di sana dan tidak akan muncul tanha di sana. Di dunia ini ada rupa cetana. Cetana melihat pada objeknya, pada suara, pada penciuman, pada bebauan, pada cita rasa, kemudian pada sentuhan. Ketika ada cetana pada objeknya, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan yang lainnya, ketika di sana ada tanha di dalam cetananya, jika kita bisa menyingkirkan tanha darinya, maka tidak ada lagi tanha di dalam cetana dan tanha akan berakhir di sana. Biku, di dunia ini ada rupa tanha, kerinduan terhadap rupa, kerinduan terhadap suara, kemudian kerinduan terhadap bebauan, kerinduan terhadap cita rasa, kerinduan terhadap sentuhan. Ketika kita bisa menyingkirkan kerinduan atau nafsu keinginan ini, maka di sana tidak akan ada tanha lagi dan di sana pula tanha berakhir. Kita memiliki rupa vitaka. Kita memikirkan tentang rupa, kemudian tentang suara, tentang bebauan. Ketika kita bisa menyingkirkan, mencabut tanha di sana, maka tidak ada tanha di sana dan tanha ini berakhir. Para biku, kita ada penyelidikan terhadap rupa, kemudian terhadap suara, penciuman, bebauan, dan penyelidikan terhadap dhamma juga. Ketika ada penyelidikan, di sana memunculkan tanha. Ketika kita bisa menyingkirkan tanha di sana, maka tanha itu akan berakhir. Di sini Buddha memberikan penjelasan secara lebih terinci. Tanha itu ada di mana-mana. Artinya, tanha itu ada di dalam pikiran kita. Kerinduan itu juga ada di dalam pikiran kita. Di dalam penyelidikan juga ada tanha. Kemudian di dalam rupa, suara, semuanya itu di sana ada tanha. Juga kita memiliki cetana terhadap segala sesuatu. Di sana pun ada tanha. Di dalam sanya atau ingatan juga ada tanha. Juga di dalam perasaan. Jadi di mana-mana itu ada tanha. Melalui mata, telinga, kemudian dari hidung, juga yang lainnya terjadi kontak, di sana juga memunculkan tanha. Kemudian dari kesadaran penglihatan muncul tanha. Juga dari kesadaran pendengaran, kesadaran penciuman, dan yang lainnya memunculkan tanha. Dari mata, telinga, hidung, lidah, semuanya di sana ada tanha. Jadi tanha ini terjadi ada melalui mata. Kemudian tanha ini juga ada di dalam kesadaran. Tanha ini ada pada saat terjadi kontak. Tanha juga ada di dalam perasaan. Tanha juga ada di dalam motivasi kita. Jika kita bisa menyingkirkannya, kita bisa menyingkirkan tanha, maka tidak akan ada lagi kerinduan. Tidak akan ada lagi kilesa. Penderitaan pun akan berakhir. Para yogi banyak memiliki ingatan. Ini semua karena tanha. Karena aku salah. Anda mengingat banyak hal.
Kemudian ada motivasi, ada investigasi, juga ada pikiran, perasaan. Semuanya ini karena adanya tanha. Anda misalnya tetap selalu memikirkan tentang seseorang, kemudian memikirkan tentang suara, sehingga di malam hari ketika Anda mau tidur, Anda tidak bisa tidur karena pikiran ini tetap selalu memikirkan tentang hal itu. Ketika kita bisa mencabut, menyingkirkan tanha, maka pikiran-pikiran negatif pun bisa kita singkirkan. Demikian pula ingatan-ingatan yang negatif bisa kita cabut, bisa kita singkirkan. Termasuk penglihatan terhadap sesuatu bisa kita singkirkan. Jika Anda bisa memahami secara logis, maka Anda akan bisa mengerti ceramah dhamma yang diberikan Sayadaw pada malam hari ini. Misalnya ada cerita tentang orang yang ketakutan terhadap hantu. Padahal ia sendiri belum pernah melihat hantu itu. Ia hanya mendengar cerita dari orang mendengar bahwa ada hantu di pekuburan, ada hantu di rumah itu. Hanya dengan mendengar cerita tentang hantu saja memunculkan ketakutan. Kemudian ketakutan ini muncul ada di dalam ingatannya. Di dalam perasaan pun ia menjadi sangat ketakutan. Ketika dalam kontak melalui mata ataupun telinga ataupun melalui pikiran, selalu muncul hantu, selalu ada ketakutan tentang hantu. Jadi kalau Anda di dalam pikiran kemudian ada motivasi, maka Anda akan selalu memikirkan tentang hantu itu. Kalau Anda berulang-ulang memikirkan tentang hantu, maka ketakutan Anda terhadap hantu ini akan menjadi-jadi. Walaupun di rumah misalnya sudah dikunci semuanya, tetapi karena ketakutan itu, Anda tetap saja merasa melihat ataupun mendengar. Ini karena Anda tidak bisa menyingkirkannya, Anda menjadi takut sekali. Banyak yogi yang tidak bisa menyingkirkan ingatan atau sanya terhadap ketakutan itu, sehingga menjadi sangat takut. Ketika ada tanha, sesungguhnya di sana itu ada dosa. Di sini memang Buddha menekankan hanya pada tanha. Dan di dalam tanha itu sesungguhnya ada dosa. Yogi jika ada sesuatu tanha ini dan dia tidak bisa menyingkirkannya, maka ia akan terus berpikir tentang hal itu. Dia terus berpikir tentang hal itu, ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Sehingga sulit untuk menjelaskan padanya. Sayadaw menceritakan ada seorang yogi di center Sayadaw yang memiliki banyak pikiran dan ia selalu mengatakan, selalu berpikir bahwa yogi-yogi yang lain yang ada di center itu membencinya. Ketika yogi ini bercerita kepada Sayadaw, Sayadaw mengatakan, kamu harus melakukan pencatatan, melakukan pengamatan. Dan yogi itu menjawab, oh tidak, saya harus membalas. Oleh karenanya dia membawa banyak batu di kantongnya. Karena dia merasa banyak yogi yang membencinya. Dia mengkhawatirkan kalau ia diserang, maka ia membawa batu sehingga ia bisa menyerang balik. Sayadaw sudah mengatakan ketika muncul ketakutan seperti itu harus melakukan pengamatan. Ia tetap menjawab, tidak, saya harus membalasnya. Yogi ini diliputi oleh ketakutan yang sangat kuat. Pada suatu hari ia mengunci dirinya di dalam kamar berhari-hari, sehingga akhirnya pihak center harus membongkar atap untuk mengeluarkannya. Banyak cerita
seperti hal itu yang terjadi pada yogi untuk jangka waktu yang lama. Saya menceritakan, ada juga yogi yang masuk ke desa, kemudian tidur di jalan. Pada satu kali, saya bercerita ada seorang yogi yang sangat terpelajar. Ia menyelesaikan pendidikannya di England dan ia berbicara bahasa Inggris sangat baik. Pada satu hari, ia berpamitan kalau ia akan menyelesaikan retretnya dan ia akan pergi. Kemudian diizinkan, jadi pasportnya diberikan, uang dan yang lain-lainnya dikembalikan. Pada waktu itu, ada penduduk desa yang melapor ke senter, melapor pada Sayadaw bahwa ia melihat seseorang yang tidur di semak-semak. Penduduk desa itu menanyakan pada Sayadaw apakah kehilangan yogi. Karena ia melihat yogi di semak-semak dan mandi di sungai. Dan orang itu mengatakan itu bukan yogi dari sini, tetapi itu yogi luar negeri. Jadi ternyata yogi yang pamit 5 hari yang lalu itu masih berada di sana. Sampai akhirnya pihak center harus memberitahukan kepada polisi dan yogi tadi ditanya sampai akhirnya dikirim kembali ke negaranya. Ini terjadi karena pada waktu yogi itu mempraktekkan meditasi, ia tidak bisa melakukan pengamatan terhadap sanya, ia tidak bisa mencabut sanya ini. Sehingga selalu perasaannya kuat, juga imajinasinya dan suara yang ada di dalam pikirannya. Ini terjadi karena kemelekatannya dan juga karena ingatannya. Sehingga motivasinya, perasaannya, pikirannya menganggap hal yang negatif itu selalu datang. Jika kita bisa mencabut saja, maka kita bisa menyingkirkan hal itu. Misalnya kita memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap seseorang, akan selalu memunculkan gambar tentangnya, memunculkan suara tentangnya. Ini akan bisa kita akhiri jika kita bisa melakukan pengamatan dengan baik. Jadi apakah itu akhir sejati dari penderitaan? Yaitu kalau kita bisa mencabut, menyingkirkan tanha dari mata, telinga, kemudian juga hidung dan yang lainnya, juga ketika bisa menghilangkan penglihatan terhadap objeknya, pendengaran terhadap objeknya. Jika kita bisa mencabut, menyingkirkan tanha, maka pada saat itulah penderitaan akan betul-betul diakhiri. Oleh karena itu, pada saat Anda mempraktekkan meditasi, apakah praktek Anda maju atau tidak, Anda haruslah menilai dengan cara seperti di atas. Ketika Anda melihat anicca, dukkha dan anatta, ketika ada pikiran, maka pikiran itu akan segera lenyap. Kemudian ketika Anda melihat gambaran-gambaran, Anda melakukan pengamatan, gambaran-gambaran itu juga akan segera lenyap. Demikian juga terhadap pendengaran pada suara, Anda amati langsung lenyap. Jika Anda telah mengalami kemajuan di dalam praktek meditasi Anda, maka objek apapun yang muncul tidak akan bertahan lama. Begitu Anda melihatnya, tidak ada, begitu Anda bisa melihat seperti itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu pada praktek meditasi Anda. Ketika Anda melihat sesuatu, kemudian Anda mendengarkan suara, ataupun tubuh Anda bergoyang, kemudian miring, apapun juga tidak ada yang akan bisa mengganggu Anda. Karena semuanya Anda lakukan dengan pengamatan. Misalnya melihat-melihat. Ketika Anda melihat objeknya, Anda melakukan pengamatan dan akan segera lenyap.
Pada waktu misalnya melihat tersenyum, lebih tersenyum lagi karena adanya kemelekatan. Kalau Anda amati juga akan segera berakhir. Demikian juga kalau misalnya Anda melihat hantu misalnya yang menakutkan, misalnya tanpa mata, tanpa kepala, ataupun tanpa tangan. Jika Anda bisa melakukan pengamatan, maka semua perasaan ketakutan itu bisa Anda atasi. Kalau Anda sudah bisa sampai pada tahapan ini, yaitu bisa melakukan pengamatan, ini akan sangat membantu dalam praktek meditasi Anda. Saya menceritakan, ketika saya mempraktekkan meditasi dulu, saya melihat banyak sosok menderita di neraka, di apaya, di niraya. Pada waktu itu saya meragukan, apakah ini hanya bayangan saja, ataukah ini hanya ada di dalam pikiran saja, ataukah betul-betul saya melihatnya. Tapi pada saat itu saya langsung berpikir bahwa saya harus melakukan pengamatan. Lalu saya mengamatinya. Pada saat pertama melihat gambaran tentang neraka atau apa ya ini memang menakutkan. Saya merasa takut. Pada waktu itu saya ada keinginan untuk membuka mata beliau, untuk melihat apakah ini betul-betul sejati atau tidak. Saya ingin melihat mereka yang menderita di neraka atau di apaya. Saya ingin membuka mata beliau, tetapi akhirnya saya memutuskan tidak, harus melakukan pengamatan, yaitu melihat. Jadi setiap kali ada keinginan untuk membuka mata, saya mengingatkan diri beliau sendiri, jangan buka mata, amati. Dengan cara demikian, dengan cara mengamati, akhirnya gambaran-gambaran itu menyingkir, lenyap. Kemudian di kesempatan lain, saya merasa melihat sosok dewata. Ada 2 sosok. Saya merasa seperti pernah melihat sosok gambar itu di pagoda. Pada waktu itu yang saya lihat adalah seperti sosok dewa itu adalah seperti yang beliau lihat di pagoda. Saya seperti tidak bisa membedakan apakah itu sosok dewa sejati ataukah saya melihat gambaran yang pernah beliau lihat di pagoda. Pada saat itu saya juga hanya melakukan pengamatan saja, melihat. Di lain kesempatan pada waktu saya mempraktekkan meditasi, saya merasa kepala disentuh oleh seseorang. Kemudian kepala itu diputar, patah, lalu berdarah-darah dan jatuh di lantai dengan berlumuran darah. Saya ingin membuka mata beliau untuk melihat, tetapi saya mengingatkan diri untuk melakukan pengamatan. Jadi saya bertekad apapun juga yang dilihat tidak akan membuka mata beliau. Karena kalau membuka mata itu artinya saya kalah. Jadi saya hanya melakukan pengamatan saja. Takut-takut misalnya melihat. Pengamatan dilakukan selama 1 jam meditasi duduk. Saya sama sekali tidak membuka mata beliau. Dan saya bisa mengatasi hal itu. Di lain kesempatan pada saat saya melakukan meditasi duduk, saya merasa bahwa beliau disentuh seseorang dan nama saya dipanggil. Pada waktu itu saya berpikir siapa yang memanggil? Apakah saya perlu membuka mata? Kemudian saya mengatakan tidak. Kamu adalah seorang yogi. Saya kemudian mengatakan demikian. Kalau memang itu panggilan dari seseorang, maka ia akan menyentuh lagi, memanggil lagi untuk kali yang kedua. Kemudian saya merasa ada yang memegang bahu lagi dan memanggil nama beliau.
Kemudian Sayadaw berkata, kalau betul-betul Sayadaw dipanggil seseorang, maka ia akan melakukan panggilan yang ketiga. Dan jika panggilan yang ketiga ini terjadi, Sayadaw akan membuka mata beliau. Dan kenyataannya tidak ada panggilan yang ketiga. Kadang-kadang merasa ada seseorang di dekatnya, di belakangnya, tersenyum, kemudian bisa melihat dewa atau mendengar suara. Sayadaw mengatakan, seperti yang Sayadaw alami, ada seseorang yang memanggil, tapi ternyata tidak ada seorang pun. Walaupun suara itu terdengar sangat jerih. Kalau kita tidak bisa melakukan pengamatan, maka akan menimbulkan ketakutan. Apabila kita bisa melakukan pengamatan, maka semuanya akan baik-baik saja. Sayadaw berdiam di senter Sayadaw berdiam di kuti di atas gunung. Itu adalah kuti pertama di atas gunung. Ketika Sayadaw mulai dengan senter beliau, 2 tahun kemudian ada yogi yang mendanakan kuti itu. Kuti itu di atas gunung ini berada sangat jauh dari kuti yogi. Banyak orang yang mengatakan jangan berdiam di sana karena di sana banyak hantu. Dan Sayadaw mengatakan tidak menjadi persoalan. Di malam hari betul-betul Sayadaw mendengar seperti orang mendengar nama Sayadaw dipanggil. Kemudian Sayadaw berpikir, siapa yang memanggil? Lalu perlukah pintu dibuka atau tidak? Ya. Sayadaw mengatakan akhirnya Sayadaw membuka pintu dan tidak ada seorang pun di sana. Pada waktu itu Sayadaw mengkhawatirkan kalau ada yang datang. Sayadaw menceritakan bahwa dari sejak muda Sayadaw itu tidak dihinggapi dengan ketakutan. Jadi Sayadaw tetap membuka pintu dan ternyata memang tidak ada seorang pun di sana. Ketika Anda sedang mempraktekkan meditasi, Anda akan melihat banyak sekali objek. Anda melihat bayangan-bayangan, gambaran-gambaran, mendengar suara, muncul banyak ingatan, banyak cerita. Kalau Anda melihat anicca, dukkha, dan anatta, maka semuanya itu akan bisa berlalu. Dan akhirnya tidak akan muncul lagi hal-hal yang seperti itu. Ketika kita dikuasai oleh tanha, maka kita akan bisa melihat banyak objek. Kemudian melihat banyak objek melalui kesadaran penglihatan, kemudian melalui kontak mata, kemudian dari sanya atau ingatan, dari cetana atau motivasi kita bisa seperti betul-betul melihatnya. Tetapi kalau kita bisa melakukan pengamatan, maka kita sungguh bisa mengakhiri penderitaan ini. Oleh karenanya, Buddha mengatakan bahwa untuk mengakhiri penderitaan, kita harus betul-betul menyingkirkan tanha. Karena di mana ada tanha, di situ akan muncul penderitaan. Di mana tidak ada tanha, di situ penderitaan akan berakhir. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau untuk malam hari ini sampai di sini. Sadhu, sadhu, sadhu.